Shalom, selamat malam keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa pada hari ini atas setiap berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami bersama dengan keluarga, ataupun dimanapun kami berada, entah itu seorang diri juga, kami mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus turun atas kami, menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, marilah kita membuka Hakim-Hakim pasal 7, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-25. Ini adalah bacaan renungan malam pada hari ini, dan saya akan membaca penekanannya saja. Diharapkan Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah membaca pasal 7 ini secara utuh, karena kita perlu mendapatkan gambaran yang utuh tentang kitab ini karena sifatnya adalah kitab sejarah. Saya hanya membaca penekanannya saja di ayat 15. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-15 menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini berdasarkan Sabda Bina Umat Renungan Malam, tema kita adalah kerjasama berbuah manis. Dalam tema pada hari ini, kerjasama yang dimaksud janganlah kita berpikir tentang bagaimana bekerja sama dengan orang lain, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan kolega, bekerja sama dan seterusnya. Ini bukan tentang bekerja sama dengan manusia, tetapi tema ini mau memperlihatkan bahwa bagaimana memperlihatkan tentang bekerja sama dengan Tuhan. Pertanyaan yang perlu kita bedah dan perlu kita renungkan bersama di dalam tema hari ini adalah mengapa bekerja sama dengan Tuhan itu adalah hal yang penting? Mengapa kita sebagai orang yang beriman harus tetap bekerja sama dengan Tuhan? Tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan orang lain, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Dan pertanyaan inilah yang akan berusaha kita gumuli di dalam renungan pada malam hari ini. Dan tentu saja, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menemukan jawabannya itu dari bacaan kita yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ini. Oleh sebab itu, kita perlu mengenal secara serius tentang konteks dari teks yang ada pada malam hari ini. Baik, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kitab Hakim-Hakim ini sebenarnya dikategorikan dalam kanon Alkitab sebagai kitab sejarah. Saya berharap bahwa kita semua jangan pernah bosan untuk membaca kitab sejarah. Memang, banyak di antara kita yang mengatakan bahwa kitab sejarah itu membosankan. Tetapi, kitab sejarah itu tidak akan membosankan apabila kita melihat apa yang menjadi tindakan Allah dalam setiap cerita itu. Untuk itu, marilah kita menyimak apa yang menjadi sejarah dari bangsa Israel di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Di dalam kitab Hakim-Hakim ini sebenarnya mau memperlihatkan tentang masa kehidupan bangsa Israel setelah Yosua meninggal dunia. Setelah Yosua mati, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Dan setelah hakim-hakim, bangsa Israel akan dipimpin oleh seorang raja. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang hakim-hakim terlebih dahulu. Kita jangan pernah membayangkan hakim-hakim yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim ini seperti hakim yang ada di dalam kantor
pengadilan begitu ya, Bapak Ibu, ruang pengadilan maksud saya, seperti yang memakai jubah warna hitam dan dasi berwarna putih. Tetapi hakim-hakim yang ada di dalam kitab ini lebih kepada seorang pimpinan militer, seorang penguasa, atau bisa kita katakan seperti semacam kepala suku begitu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ini bukan tentang hakim yang sering kita lihat di sekitar kita. Dan salah satu hakim yang tercatat di dalam kitab ini adalah Gideon. Siapa itu Gideon? Mengapa Gideon ini dipilih Allah untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel pada saat itu? Apa kualifikasi yang dia miliki? Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita punya ekspektasi yang terlalu lebih kepada Gideon. Mengapa? Sebab rupanya Gideon itu hanya seorang pengirik gandum. Gideon itu hanya seorang pemuda biasa. Mungkin seperti kalau di dalam GPIB itu seperti anggota gerakan pemuda begitu, Pelkat GP. Itulah Gideon. Kemudian kemampuan militer, pengalaman militer pun dia juga tidak punya. Bahkan dalam catatan yang ada di dalam pasal 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11, di situ memperlihatkan bahwa Gideon adalah orang yang penakut. Bagaimana mungkin seorang hanya pengirik gandum, tidak punya pengalaman militer, masih muda, dan penakut itu bisa menjadi seorang hakim di tengah bangsa yang besar itu? Tentu dalam sudut pandang kita sebagai manusia, hal ini mustahil dan di luar kualifikasi yang ada. Akan tetapi, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kita perlu memahami bersama bahwa standar Tuhan dengan standar manusia itu berbeda. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kekuasaannya di dunia ini. Jadi, sudut pandang Tuhan dengan sudut pandang kita tentu berbeda. Ada hal yang menarik lagi dari kisah Gideon ini sebagai hakim pada saat itu. Ketika ia dipilih sebagai hakim, apakah dia langsung melaksanakan hal-hal yang menjadi perintah Tuhan dalam yang harus dilakukan oleh Gideon? Rupanya Gideon tidak langsung melakukannya. Ia bahkan sempat minta tanda sebanyak 3 kali. Ia seperti seolah-olah meragukan penyertaan Tuhan bagi dirinya. Dan hal ini tentu menambah daftar keburukan dari Gideon. Akan tetapi, coba lihat. Orang yang hanya pengirik gandum, cuma seorang pemuda, tidak punya pengalaman militer, penakut pula, meragukan Tuhan juga sempat. Tapi Tuhan tetap memakai dia. Tuhan tetap memberikan tanda baginya. Tuhan tetap menyertai ia untuk memimpin bangsa Israel dalam peperangan. Luar biasa Tuhan kita ini. Sebab kalau Tuhan sudah bertindak, Dia katakan jadi, pasti jadi. Dia katakan ya, pasti ya. Dia katakan tidak, pasti tidak. Sekalipun manusia beribut sana-sini dan seterusnya. Sehingga dari fenomena yang ada, situasi yang ada dari Gideon pada saat itu, kita dapat melihat bersama bahwa kita perlu bekerja sama dengan Tuhan, karena bersama Tuhan ada kepastian. Bekerja sama dengan Tuhan itu penting karena bersama dengan Tuhan itu ada kepastian. Ia tidak pernah lalai akan janjinya, ia selalu memberikan sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apalagi teks ini memperlihatkan sebuah situasi bahwa saat itu Gideon bersama dengan bangsa Israel sedang dalam suasana perang. Lihat bahwa bekerja sama dengan Allah, taat pada apa yang menjadi instruksi Allah, justru membawa bangsa Israel pada saat itu mengalami kemenangan atas bangsa Midian dan orang Amalek. Sehingga dari sini kita bisa melihat bersama bahwa bekerja sama dengan Tuhan adalah hal yang penting, karena
di dalamnya kita disediakan kemenangan. Bekerja sama dengan Tuhan itu penting karena ada kepastian. Bekerja sama dengan Tuhan itu penting karena ada kemenangan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, dua hal ini pun membuat saya mengingat tentang situasi kehidupan saya di dalam keluarga. Oleh sebab itu izinkan saya untuk bersaksi sedikit tentang kehidupan saya di keluarga. Bahwa bekerja sama dengan Tuhan itu adalah hal yang baik. Kesaksian saya seperti ini. Sejak tahun 2003, saya hidup bersama dengan seorang ibu. Saya tinggal bersama dengan seorang ibu karena di tahun itu ayah saya meninggal dunia. Tentu secara otomatis situasi ini membuat ibu saya menjanda. Dan dalam status menjandanya itu, ibu saya berhadapan dengan peperangan-peperangan yang harus ia hadapi. Apalagi pada saat itu, saya dan abang saya masih duduk di bangku SD. Saya masih 8 tahun, kelas 3 SD. Abang saya 10 tahun, kelas 5 SD. Dan juga pada saat itu ada biaya-biaya bulanan yang harus ditanggungnya, seperti biaya rumah, biaya listrik karena kami masih mengontrak di Jakarta, apalagi biaya makan sehari-hari dan seterusnya. Dengan situasi itu, orang tua saya hanya berprofesi sebagai seorang guru swasta di tingkat sekolah dasar. Dan dari sini, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, saya mau katakan bahwa ini adalah situasi yang mungkin bisa kita katakan mustahil apabila ibu saya harus berjuang seorang diri. Tetapi dalam pertarungan-pertarungan itu yang harus ia lewati sejak tahun 2003, saya selalu bangga dengan ibu saya. Dan bahkan tidak jarang saat mengingat perjuangannya itu air mata harus menetes dari mata saya. Mengapa? Karena dalam peperangan-peperangan melawan pergumulan-pergumulannya sebagai seorang single fighter itu, ibu saya tidak pernah merasa berjuang sendiri. Ibu saya selalu merasa bahwa ia sedang bekerja sama dengan Tuhan. Mama tidak sendirian, tapi mama bersama dengan Tuhan. Itulah yang selalu diingatkan oleh ibu saya kepada kami anak-anaknya. Dan dari kisah ibu saya ini saya bisa melihat bersama, saya melihat bahwa benar adanya saat kita mau bekerja sama dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, maka ia akan memberikan kepastian, ia akan memberikan kemenangan di dalam setiap peperangan-peperangan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini. Buktinya, hingga saat ini saya melihat dengan mata saya sendiri bahwa kemenangan dan kepastian itu sudah dialami oleh ibu saya. Ia berhasil mengantar kami anak-anaknya studi SD, SMP, dan SMA kami lulus. Dan saya juga sudah lulus kuliah. Bahkan sampai saat ini saya bisa memberitakan firman Tuhan di hadapan Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu semua karena kerjasama orang tua saya dengan Tuhan. Dan inilah bukti pengalaman-pengalaman nyata yang saya alami bersama dengan keluarga. Dan saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara pasti punya pengalaman sejenis. Pasti punya pengalaman yang membuktikan bahwa kerjasama dengan Tuhan itu berbuah manis. Dan saya yakin bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara sudah membuktikan bahwa bekerja sama dengan Tuhan itu akan membuat kita merasa terberkati.
Tetapi sebaliknya, ketidaktaatan, ketidakmauan kita untuk kerjasama dengan Tuhan justru membuat kita seperti orang yang kehilangan arah kehidupan. Untuk itu, apapun peperangan yang sedang kita alami saat ini, bekerja samalah dengan Tuhan. Sebab dengan Tuhan sajalah itu akan berbuah manis. Sama seperti yang dikatakan dalam surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Di situ dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari ayat ini, kita bisa melihat bersama bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus bukanlah Tuhan yang pasif, tetapi Tuhan yang mau bekerja bersama dengan seluruh ciptaannya termasuk manusia, termasuk orang-orang yang beriman kepadanya. Kalau Tuhan saja yang begitu ilahi, begitu kudus, begitu suci itu mau bekerja sama dengan kita manusia, turut bekerja dalam segala sesuatu, mengapa kita sebagai manusia tetap tidak mau, bahkan mengurungkan diri untuk bekerja sama dengan Tuhan? Tuhan tidak pernah berhenti bekerja sama dengan kita. Tetapi persoalannya ada di kita sering dalam keseharian. Kadang-kadang kita pun tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Lebih memilih bekerja sama dengan kekuatan manusia. Mengandalkan kekuatan manusia daripada kekuatan manusia. Dan inilah justru yang membawa ketidakpastian. Yang justru sering membawa kekalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi berjuang bersama Tuhan justru akan membawakan buah yang manis, kemenangan, dan kepastian. Untuk itu, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini, paling tidak ada 2 pesan teologis yang bisa kita renungkan bersama. Pesan yang pertama adalah, bekerja sama dengan Tuhan di dalam setiap pertarungan pergumulan kehidupan ini hanya dimungkinkan apabila kita dekat dengan firman-Nya. Tuhan tidak muluk-muluk untuk membuat kita bekerja sama dengan Dia. Hanya hal yang sederhana yang Ia minta. Mari kita buka Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8 di situ tertulis bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak, Ibu, dan Saudara, lihatlah bahwa pada dasarnya Tuhan hanya meminta supaya kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Untuk itu, marilah setiap orang tua jangan pernah bosan untuk mengajak seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak, untuk tetap membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini. Begitu juga dengan pemuda, akrablah dengan firman di usia mudamu, sebab hanya dengan mengakarkan diri pada firman-Nya, maka kita bisa dimampukan untuk menjadi orang yang bekerja sama dengan Tuhan setiap hari. Sehingga setiap hal yang kita kerjakan pastilah berbuah manis. Dan pesan yang kedua, bekerja samalah dengan Tuhan dalam setiap masa-masa sulit atau masa-masa peperangan melawan pergumulan kehidupan kita. Penting sekali bekerja sama dengan Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Sebab seperti yang tertulis di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, sekalipun akan ada di masa sulit, sekalipun ada dalam masa-masa peperangan melawan pergumulan hidup ini, pastilah akan diberkati. Kalau Gideon saja bisa memenangkan peperangan melawan orang Midian dan Amalek dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, pastilah kita, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, juga akan memenangkan peperangan dalam pergumulan kehidupan ini. Apalagi saat ini dunia secara umum sedang berperang melawan pandemi virus corona. Di titik ini yakinlah
bahwa dengan tetap taat, dengan tetap mau bekerja sama dengan Tuhan, maka kita pasti menang melawan pandemi ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, sebab di ujung sana Tuhan sudah menyediakan, sudah merancangkan kemenangan, sudah merancangkan kepastian, dan sudah merancangkan damai sejahtera bagi kita semua. Sebab Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang merancang kekalahan, bukan Tuhan yang merancang kecelakaan bagi kita, tetapi Ia merancang damai sejahtera. Dan untuk itu, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, bekerja samalah dengan Tuhan setiap hari. Sebab bersama Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan akan berbuah manis, akan ada kemenangan, dan tentu akan ada kepastian. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Amin.